Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Ya. Nah, selamat datang ini di perkuliahan pertama kita ya untuk mata kuliah Sistem Komunikasi 3 SKS ya. Nah, untuk mata kuliah ini Sistem Komunikasi ya, ini diampu dengan saya ya. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Uri Arta Ramadhani ya. Biasa dipanggil Ibu Uri. Ya, mungkin dari beberapa kalian sudah pernah ketemu di mata kuliah yang lain ya. Nah, di hari ini ya, minggu pertama sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana penyelenggaraan kuliah ini ya. Makanya di sini kita bahas pendahuluannya dulu ya. Nah, untuk sistem komunikasi ya, ini adalah mata kuliah wajib ya untuk program studi teknik elektro di semester 5. Kemudian jadwal kuliah kita itu hari Rabu ya, jam 1 sampai jam setengah 4 sore. Kemudian untuk tata tertib perkuliahan ini mengikuti tata tertib perkuliahan secara umum ya, antara lain harus ya berpakaian rapi, tidak boleh terlambat ya, maksimal toleransi keterlambatan 10 menit ya. Dan detailnya nanti bisa kalian lihat di RPS ya. Kemudian untuk kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan ya. Lalu ada 1 pertemuan untuk UTS, 1 pertemuan untuk UAS. Nah, untuk pertemuan kuliah kita ini insya Allah akan dilaksanakan secara full luring ya, full luring. Nah, untuk materi atau material terkait perkuliahan ya seperti RPS, kontrak kuliah, lalu slide materi ini bisa diakses di Google Classroom ya. Namanya Sistem Komunikasi 2023. Nah, ini untuk enrollnya silakan menggunakan kode kelas ini ya. Ini sudah saya infokan di grup WhatsApp ya. Jadi bagi yang belum silakan enroll ya. Nah, selanjutnya mengenai sistem mata kuliah sistem komunikasi. Apa sih yang kita pelajari di mata kuliah ini ya? Nah, mata kuliah ini ya kita mempelajari mengenai teori ya dan prinsip sistem komunikasi analog dan digital ya. Kemudian kita masuk lebih dalam mempelajari bagaimana subsistemnya, penyusun dari sistem komunikasi ya. Kemudian kita juga belajar proses modulasi dan demodulasi baik untuk sinyal analog maupun sinyal digital ya. Kemudian kita juga mempelajari penggambaran spektrum frekuensi dari sinyal yang sudah termodulasi ya. Nah, untuk sistem komunikasi yang kita pelajari ini ya, baik analog maupun digital, itu kita juga harus bisa mengukur kinerjanya ya, performansnya itu baik atau enggak. Nah, beberapa parameter untuk mengukurnya ini beberapa diantaranya adalah signal to noise ratio atau SNR, lalu ada EB to N0, perbandingan energi bit ya terhadap noise ya, noise atau draw ya. Nah, nanti ini kita belajar nih noise atau draw, lalu BER atau bit error rate ya. Nah, kemudian kita juga mempelajari bagaimana sih kita mendesain sistem komunikasi yang optimal. Nah, optimal di sini artinya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir pengaruh dari noise atau draw ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus kalian peroleh setelah mengikuti mata kuliah sistem komunikasi ini. Nah, CPMK ini itu nantinya menunjang capaian pembelajaran prodi nantinya sebagai lulusan program studi teknik elektro ya. Nah, di sini ada 5 ya CPMK dari mata kuliah sistem komunikasi. Nah, masing-masingnya ini menunjang CPL prodi ya. Untuk S di sini adalah sikap, P ini pengetahuan, KU keterampilan umum, dan KK ini adalah keterampilan khususnya ya. Nah, kemudian di sini ada C2A4 ya. Di sini adalah kode taksonomi Bloom ya, artinya kemampuan yang harus kalian miliki ya. C2 dan A4 ini termasuk artiannya bisa menjelaskan ya atau mengkategorisasi ya sistem komunikasi secara umum. Kemudian jenis sistemnya ini untuk CPMK pertama ya, serta karakteristiknya ya. Nah, kemudian yang CPMK yang lain nanti seperti ini ya, lebih jelasnya nanti ada di RPS ya, mengenai
kaitannya ke CPM seperti itu. Nah, kemudian ini referensi yang kita gunakan, pustakanya ya, textbook ada 5 di sini ya. Dari 5 ini yang paling banyak kita gunakan ini yang pertama ya, yang Principle of Modern Communication System. Ini yang paling update ya, pustakanya ini. Nah, selanjutnya sistem penilaian ya. Nah, untuk penilaian di mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen ya. Ada UTS dan UAS masing-masing 35%, lalu tugas dan kuis masing-masing 15% ya. Jadi jangan disepelekan ya tugas dan kuis ini ya, untuk menunjang nilai kalian nantinya nih di nilai akhir ini. Untuk kriteria lulusnya itu adalah C minimal ya, C untuk lulus itu C itu harus lebih dari 45 ya nilainya ya, seperti itu. Ini sistem penilaiannya. Nah, kemudian ini adalah rencana perkuliahan ya, silabus kita di 14 pertemuan tadi ya. Ini adalah topik bahasan di masing-masing pertemuan. Nah, ini harap diperhatikan ya, di pertemuan keempat dan ketujuh ya, ini ketujuh sebelum UTS ya, ini akan ada kuis. Lalu nanti setelah UTS itu di pertemuan ke-12 dan 15 ini kita akan ada kuis ya. Nah, jadi ini diperhatikan nih timeline-nya ya. Jadi siap-siap nih belajarnya nih mulai minggu keberapa gitu ya. Ya harusnya rutin ya, nggak SKS ya belajarnya ya. Nah, itu. Nah, ini nanti kalau kurang jelas ini ada di RPS juga ya, sudah di kontrak kuliah. Di kontrak kuliah ada. Kemudian ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Bahasan pengantar kuliah kita dari kontrak kuliah mungkin Sudah cukup jelas. Atau penilaian cukup jelas ya. Baik, kalau jelas kita masuk ke materi ya. Materi di minggu pertama ini pengantar sistem komunikasi. Nah, di sini capaian pembelajarannya ini mengacu ke yang CPMK pertama ya. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan sistem komunikasi secara umum, jenis sistem komunikasi dan karakteristiknya. Nah, materi pembelajarannya ini termasuk elemen dasar. Jadi yang menyusun elemen dasar yang menyusun sistem komunikasi itu apa gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis sistem komunikasi yang ada itu apa aja gitu ya. Nah, dari 2 materi pembelajaran ini kita ada uraikan menjadi ini ya, outline untuk hari ini. Itu adalah definisi elemen lalu jenis-jenisnya. Nah, yang pertama ini definisi ini, kalau gambar ini ada yang tahu gambar apa ini? Orang sedang telepon satu sama lain. Orang sedang menelpon ya. Menggunakan apa ini? Pakai handphone atau bukan? Bukan telepon. Kayak telepon kabel ya. Masih pernah lihat kan? Atau sudah nggak pernah lihat ini? Masih pernah lihat. Masih pernah lihat ya. Nah, ini telepon kabel ya, atau telepon rumah yang istilah nama secara teknikalnya itu namanya adalah PSTN ya, Public Switch Telephone Network. Nah, ini bisa dibilang beberapa dekade lalu ya, ini tumpuan komunikasi kita ya, ini telepon rumah ini gitu ya. Belum ada handphone, belum ada fitur tools yang lain, WhatsApp, Line dan sebagainya gitu ya. Jadi ini tumpuannya, ini pilihannya yang masih terbatas waktu itu gitu ya. Nah, kalau sekarang akan kita lebih banyak punya pilihan ya untuk berkomunikasi ya. Bisa dari satu perangkat handphone ini aja kita bisa apa aja nih? Bisa telepon suara, bisa voice note, bisa chat, email ya. Nah, dari satu perangkat aja udah banyak ya fitur-fiturnya gitu ya. Nah, di sini terlihat ya di gambar ini ya, bukan hanya satu perangkat, ini beberapa perangkat, terus ini ada beberapa
environment penyusun ya, lingkungan penyusunnya. Jadi ini satu sistem yang besar ya, kemudian ada sistem-sistem yang lebih kecil di sini ya. Nah, di sini dari core networknya ya, jaringan intinya ya ke masing-masing sel ya, ini menggunakan wireless backhaul. Ini mungkin tidak terbaca ya tulisannya dari jauh, wireless ya, dari kabel. Nah, ini masing-masing sel ya kalau dibilang ya, atau area ini bisa macam-macam sifatnya atau karakteristiknya. Misalnya yang hijau ini identik dengan daerah pedesaan terpencil ya. Tentu kalau terpencil itu manusianya tidak begitu banyak ya, artinya traffic datanya lebih sedikit. Terus nanti yang misal yang biru ini adalah yang untuk daerah urban, daerah perkotaan, daerah padat penduduk, tentu penggunanya lebih banyak, trafficnya juga banyak ya. Nah, dari daerah yang berlainan itu pun juga nanti perangkat penyusunnya juga macam-macam, perangkat yang ada di dalamnya itu juga macam-macam ya. Ada handphone, ada apa lagi? PC kita ya. Nah, belum lagi kalau IoT ya, smart home, smart health. Jadi yang masa modern sekarang ini yang menggunakan informasi ini tidak hanya manusia, tidak hanya orang. Perangkat kan menggunakan informasi itu, gitu ya, kayak sensor, gitu ya. Nah, ini jadi lebih kompleks ya di masa sekarang ini. Nah, di sini kalau yang dari tadi kita bahas ya, apa sih sebenarnya yang terjadi di kesamaan apa yang terjadi di dua gambar ini? Apa tadi? Mengirimkan informasi ya dari satu titik ya, dari satu titik, misalnya satu orang ke orang lainnya. Terus kalau yang bawah misalnya dari sini ya, dari yang daerah pedesaan mau ke kota sini ya, lewat core network dulu baru ke sini ya. Nah, ini yang terjadi ya, salah satunya kesamaannya yang terjadi di sini adalah seperti itu. Jadi ada transmisi informasi ya, kepindahan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Yang ini dinamakan dengan definisi dari sistem komunikasi ya. Jadi yang akan kita bahas di satu semester ini adalah apa-apa saja sih yang mendukung, menunjang proses pengiriman informasi dari satu titik atau sumber ya ke titik lain, ke tujuan. Apa-apa saja tuh, apa perangkatnya, apa desainnya, kemudian metodenya bagaimana gitu ya, apa yang terjadi di perangkat itu gitu. Nah, itu yang kita bahas di mata kuliah ini ya. Nah, tapi kita bahasnya secara umum ya di sini ya, di satu semester ini gitu ya. Jadi secara umum ya, tidak ke satu spesifik jenis sistem komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas elemen yang menyusun sistem komunikasi ya, secara umum ya, gambaran secara umum. Nah, kalau tadi kita bahas bahwa sistem komunikasi itu adalah pengiriman atau transmisi ya, informasi dari satu titik ke titik lain atau sumber ke tujuan. Nah, ini sumbernya kalau gambar ini yang mana? Ini ya, mulut berbicara ini ya. Dia berbicara, suaranya ini menjadi informasi, perkataannya ya. Kalau dia nyanyi ya nada yang dikeluarkan itu menjadi informasi gitu ya. Ini sumber informasi, tujuannya mana? Tujuannya di sini ya, di telinga ya, mendengarnya. Nah, kemudian lewat apa aja ini ya? Melewat apa aja? Di sini dari suara yang dihasilkan itu melewati transducer. Apa itu transducer? Pengubah sinyal. Dari apa ke apa? Dari sinyal informasi ke elektronik. Sinyal informasi ke sinyal elektronik. Elektrik. Nah, mungkin disempurnakan ya. Yang dimaksud transducer di sini adalah mengubah fenomena fisik kita. Saya bersuara, suara saya fisik kan, natural, dari alam gitu ya. Dengan transducer itu diubah ke sinyal elektronik. Gitu. Ini fungsi dari transducer. Nah, jadi sebelum kita bisa mengirimkan sumber informasi ini, itu harus diubah dulu ke sinyal elektronik, gitu ya. Baru kemudian bisa diolah di sini di transmitter, lalu kemudian dihasilkan gelombang elektromagnetic wave
Nah, kemudian ini dikirimkan namanya dikirimkan tuh lewat jalan, lewat media gitu ya, atau nanti namanya kanal ya. Nah, lewat kanal media lalu sampai di receiver atau penerima ya. Nah, sampai di receiver. Nah, kalau informasinya tadi adalah suara ya, atau perkataan, sebelum bisa didengar dengan orang yang dituju, itu harus diubah lagi sinyalnya ya. Sinyal elektroniknya itu harus diubah ke bentuk fisik awalnya, yaitu suara ya, suara seperti itu. Nah, ini ya, kalau dari gambaran seperti ini kira-kira bisa ini enggak dijabarkan enggak? Mungkin saya juga tambahkan ya, ini ketika di kanal ini ya, kanal propagasi di transmisi gelombang elektromagnetic wave ini, sinyal itu secara alamiah akan mengalami redaman atau atenuasi atau distorsi. Karena apa? Ya karena atmosfer gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita menggunakan perangkat gitu ya, kayak apa misalnya, pakai amplifier kayak penguat ya. Amplifier itu dia juga punya noise gitu ya. Ada noise karena suhu drop karena suhu gitu ya. Begitupun juga di ketika transmisi sinyal ini akan terkena noise ya. Noise ini terjadi secara alamiah. Jadi pasti ada gitu ya. Nah, itu akan ada noise, lalu itu ya. Nah, mungkin coba kalian yang mencoba dijabarkan dulu, kira-kira terdiri dari apa aja sih kuncinya, keywordnya ya dari sistem komunikasi ini? Dari Sumbernya sinyal yang sinyal fisik video ini ya, informasinya ya. Informasinya, terus apa lagi? Transmitter itu sebagai pengirim ya. Kemudian ada apa lagi? Kanal yang tadi di sini ya. Jadi ada informasi, ada transmitter, perangkat pengirim, lalu ada kanal, lalu di sini ada receiver, ketujuan ya. Nah, dari gambaran secara umum seperti ini ya, mungkin yang tidak terlihat juga ada satu komponen ya, apalagi di konteksnya yang komunikasi modern sekarang ini gitu ya, itu kita harus bisa integrasi berbagai macam bentuk atau jenis sistem komunikasi gitu ya. Contohnya, misalnya saya mau kirim email ke Haliza misalnya ya, saya kirimnya lewat handphone gitu. Tapi nanti Haliza akan membuka email yang saya kirimkan itu lewat PC misalnya. Nah, itu udah dua perangkat yang berbeda, dan mungkin nanti di satu link ini ketika saya mengirim email ke Haliza itu bisa melewati berbagai macam kanal transmisi, tidak hanya satu gitu ya. Nah, ketika kita harus mengintegrasikan itu gitu ya, itu butuh yang namanya standar gitu ya, standar atau protokol ya. Nah, ini tadi yang kita bahas ya, ada informasi, ada pengirimnya, transmitter, lalu ada medianya, penerima, perangkat penerimanya, receiver, lalu ada standar, kemudian ini tadi. Nah, penjabarannya di sini ya. Nah, jadi kalau informasi yang dikirim itu bisa macam-macam bentuknya, bisa suara, gambar, video, atau file data, teks gitu ya, misalnya tadi email. Kemudian kalau transmitter ya perangkat pengirim, kanalnya, contoh kanal ini ada beberapa ya, kabel koax, ada kabel optik, serat optik ya. Kemudian free space-nya ada udara bebas ya. Nah, jadi kalau misalnya nih mata kita bisa melihat spektrum warna dari berbagai macam frekuensi, mungkin kita bisa rame di ruangan ini ya, banyak spektrum frekuensi yang ada di sini gitu ya. Cuman karena kita nggak bisa lihat ya udara bebas saja gitu. Tapi sebenarnya udara bebas ini adalah sebagai media transmisi sinyal juga gitu ya. Kemudian tadi receiver sudah ya, ini perangkatnya ya. Kemudian standar. Nah, standar ini contohnya ya untuk aplikasi mobile broadband ya. Mobile broadband itu seluler ya. Itu adalah 3GPP. Nah, siapa sih yang buat standar ini?
yang membuat standar ini adalah konsorsium ya dari negara-negara, itu ada masing-masing perwakilannya gitu ya, untuk merumuskan standar tadi supaya gimana bisa komunikasi walaupun beda beda karakteristik, beda kanalnya kayak gitu. Itu ditentukan di sini. Terus noise tadi ya, ini sinyal elektrik atau sinyal elektrik acak atau random ya, yang secara natural itu pasti ada. Ya, kita nggak bisa lepas dari noise ketika kita mengirimkan sinyal, tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir efeknya. Itu ya. Ya. Terus ini untuk gambar blok diagram sistemnya ya, yang tadi ini elemen penyusunnya sudah kita jabarkan ya, seperti ini. Nah, ini contoh media kanal transmisi bentuk-bentuknya ya. Ada copper, tembaga, ini fiber optik ya. Lalu ada untuk wireless ini menggunakan antena untuk pemancarnya ya. Dan wireless itu nirkabel, tanpa kabel. Jadi dari antena ke free space tadi, ruang bebas tadi ya, media transmisinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ya. Tadi kan seperti yang dijelaskan ada contoh. Ya. Mungkin kan yang seperti yang dijelaskan tadi ada seorang yang sedang berbicara. Nah itu dan hasilnya itu orang mendengarkan. Nah saya sebenarnya berapa kecepatan suara ini, sedangkan dia banyak melakukan ada perubahan dari transmitter, habis itu ke kanal, habis itu ke hasilnya. Sebenarnya kenapa pas kita melihat seorang berbicara itu suara dia sampai ke telinga kita tidak delay gitu, suaranya pas dia ngomong sampai di telinga. Sebenarnya berapa kecepatan suara itu? Kecepatan suara. Nah itu kalau ya tergantung ya, nanti kalau misalnya kita perambatannya gitu ya, perambatan kecepatan suara dengan yang kita bentuk fisik gitu ya, dengan yang sudah diolah, kayak misal kita kuliahnya Zoom ya, kan tentu nggak direct seperti ini kan suaranya, pasti lewat handphone dulu, saya lewat laptop diolah dulu, kemudian nanti misalnya saya pakai wifi ke akses point segala macam gitu ya. Nah ya kecepatannya tergantung medianya sama bandwidth yang bandwidth yang disediakan oleh media tersebut ya. Misalnya ya makanya ukuran kita kayak tadi kalau kita seperti merasa nggak ada delay ya, tapi sebenarnya ada millisecond ya. Millisecond itu berapa? Angka 1/1000 detik ya, kita hampir nggak merasa, tapi itu tetap ada, delaynya itu tetap ada. Nah, tapi tentu kalian pernah ya ngerasain ketika streaming YouTube ada yang buffernya parah ya, itu kita bikin nggak puas kan nontonnya, tentu itu kita kena banget ya, merasa gitu ya buffernya. Nah, efeknya ke situ gitu. Jadi bandwidth yang disediakan oleh operator, kalau konteksnya communication seluler bergerak ya, handphone, itu bandwidth atau data rate-nya ya, atau dari teknologinya sekarang 4G, 5G, makin 5G nanti 6G itu data rate makin cepat ya, bahkan yang itu delay-nya sangat-sangat kecil gitu ya, makin kecil. Jadi tergantung teknologinya gitu ya, jadi tidak hanya bergantung dengan bentuk atau frekuensi suara ketika suara ketika dikeluarkan gitu ya, banyak faktornya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Cukup. Kalau cukup, gantian sekarang saya yang bertanya ya. Nah ini silakan dibuka menti.com ya. Nah di situ nanti muncul ya pertanyaan sebutkan jenis-jenis sistem komunikasi, tadi sempat disinggung ya, ada Bluetooth gitu ya. Nah silakan dijawab di situ.
Ya, ini beberapa ya yang kalian sebutkan. Ya, ini betul ya, jenis-jenis yang ada sekarang, sistem komunikasi yang ada. Walaupun ini nggak semua ya, banyak ya sistem komunikasi itu. Serat optik ya, serat optik ada, sistem komunikasi serat optik itu ada ya. Nah, ini tentu ini kita udah hampir sebagian besar tuh sehari-hari ya kita menggunakannya, paling kecuali radar ya, radar kita tidak menggunakannya hanya untuk keperluan khusus ya, untuk bidang-bidang tertentu militer seperti itu ya, baru pakai radar. Nah, kalau radio di sini ya, radio mungkin interpretasinya bisa dua ya, radio yang hiburan AM FM, atau radio di sini juga bisa kita pandang sebagai suatu sistem komunikasi yang memenuhi kayak tadi ya, ada transmitter, ada transducernya kayak gitu. Nah, nanti sistem komunikasi radio ini yang kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di situ. Oke, baik ya, terima kasih ini sudah berpartisipasi. Selanjutnya ya, karena tadi sudah bisa menyebutkan ya beberapa jenis sistem komunikasi yang ada. Nah, di sini saya tambahin beberapa ya. Ada serat optik tadi ya, kemudian ada WLAN, lalu televisi, nih pasti di rumah ada televisi ya. Televisi, kemudian HT, tahu HT ya? Biasa di security ya, pakai HT. Terus tadi telepon rumah itu PSTN. Nah, dari beberapa jenis sistem komunikasi yang ini ya, ini akan saya berikan tugas ya sebagai asesmen kalian ya terhadap kalian dalam pemahaman mengenai karakteristik jenis sistem komunikasi di sini ya. Jadi dari beberapa jenis sistem komunikasi yang ada tadi, yang pertama tolong diuraikan jenis informasi yang ditransmisikan. Misalnya kayak tadi televisi. Itu informasinya apa yang dikirimkan ya? Apakah gambar, apakah teks, apakah suara, atau gabungannya ya kan? Kemudian jenis kanalnya, medianya menggunakan apa? Apa kabel koax, apa kabel tembaga gitu ya? Apakah free space loss, atau mungkin kombinasi dari beberapa di antaranya bisa juga. Kemudian yang ketiga, menentukan apakah proses komunikasi yang terjadi itu apakah satu arah simplex ya, atau full duplex atau half duplex. Nah, bedanya apa dari ketiga ini? Misalnya gini, saya sama ya, contohnya saya dan Haliza ini akan berkomunikasi. Kalau simplex satu arah, itu misalnya hanya saya yang bisa mengirim informasi ke Haliza, tapi Haliza nggak bisa kirim ke saya. Kalau full duplex dan half duplex ini sama-sama kami bisa mengirimkan. Tapi kalau half duplex itu tidak bisa bersamaan, harus bergantian. Kalau full duplex bisa bersamaan. Di saat yang sama saya ngirim, Haliza ngirim. Itu full duplex gitu ya. Nah, jelas ini instruksinya? Tugasnya ya. Jadi ini tugasnya dikerjakan, lalu nanti jawabannya dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Di hari Kamis deadline-nya jam 23.59. Baik, kalau cukup saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.